Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang gerak lurus, maka kita perlu tahu dulu apakah itu yang disebut dengan gerak. Nah, ini. Jadi apakah gerak itu? Nah, baik, untuk menjawab itu, maka mari kita mencermati sebuah ilustrasi ini. Jadi misalkan di sini ada sebuah rumah. Nah, kemudian di sini ada sebuah mobil yang sedang lewat. Nah, ini kemudian di dalamnya tentu saja ada orang yang mengemudikan mobil itu. Nah, kemudian posisi mobil ini beberapa saat kemudian berada di sini. Nah, ini jadi posisi awal di sini. Misalkan ini di titik A, kemudian bergeser ke titik B. Ini kecepatannya misalkan adalah V. Nah, kemudian maka dari keadaan ini, mobil yang semula berada di titik A, kemudian berada di titik B, tentu saja memiliki posisi yang berbeda atau berubah dari titik ini, titik acuannya, misalkan dari rumah ini. Jadi semula ini posisinya adalah di SA, kemudian setelah beberapa saat kemudian posisinya berubah menjadi di jauh SB. Nah, dari proses ini maka mobil itu bergerak relatif terhadap rumah. Kemudian orang ini juga bergerak relatif terhadap rumah. Nah, ini. Nah, kemudian orang yang ada di dalam mobil itu dikatakan diam relatif terhadap mobil. Nah, lalu apa sebenarnya yang dikatakan benda itu bergerak atau diam? Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa gerak itu adalah perubahan posisi. Jadi ada perubahan posisi relatif terhadap suatu titik acuan. Nah, ini. Jadi gerak adalah perubahan posisi relatif dari sebuah benda itu terhadap titik acuan yang ditetapkan. Nah, seperti contoh tadi, maka mobil itu dikatakan bergerak relatif terhadap rumah karena posisinya dari waktu ke waktu itu berubah. Kemudian orang yang ada di dalam mobil juga dikatakan bergerak relatif terhadap rumah karena posisinya juga berubah
sebagai fungsi dari waktu. Jadi dari waktu ke waktu posisinya terhadap rumah itu berubah-ubah. Kemudian orang yang di dalam mobil maka dikatakan diam relatif terhadap mobil, karena selama pergerakan itu, selama mobil bergerak relatif terhadap rumah, orang tersebut ternyata tetap berada di dalam mobil dan posisinya terhadap mobil itu tetap, sehingga orang yang berada di dalam mobil dikatakan diam relatif terhadap mobil. Akan tetapi orang yang berada di dalam mobil itu bergerak relatif terhadap rumah. Jadi orang tersebut bisa dikatakan diam atau bahkan bisa dikatakan bergerak, tergantung acuan mana yang dijadikan dasar perubahan posisinya. Jadi ketika acuannya adalah rumah, maka orang di dalam mobil dia bergerak relatif terhadap rumah. Tetapi ketika titik acuan pengamatan itu adalah mobil itu sendiri yang bergerak bersama orang, jadi maka orang tersebut dikatakan diam relatif terhadap mobil karena posisinya tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian ada beberapa besaran yang perlu diketahui dalam pembahasan kita tentang gerak lurus nantinya. Besaran-besaran yang terkait dengan gerak ini ya, jadi ada beberapa besaran yang terkait dengan pembahasan kita tentang gerak. Nah, yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Nah, apakah keduanya ini berbeda? Ya, tentu saja beda. Jarak itu didefinisikan sebagai panjang lintasan. Panjang lintasan yang telah ditempuh oleh benda. Oke, kemudian perpindahan ini adalah perubahan posisi benda dari awal ke akhir. Jadi ini adalah perubahan posisi benda terhadap posisi awal. Nah, kemudian jarak ini adalah besaran skalar. Jadi ini adalah besaran skalar untuk jarak. Kemudian untuk perpindahan itu adalah besaran vektor. Perpindahan ini termasuk ya, besaran vektor. Kalau perpindahan besaran vektor. Nah, karena ini adalah besaran vektor, maka tentu saja harus ada nilai dan arahnya. Oke, kemudian apa yang membedakan antara jarak dan perpindahan itu? Jadi sebagai gambaran, ketika nanti membedakan antara jarak dan perpindahan, maka kita bisa menggunakan ilustrasi tentang perubahan posisi dari benda. Jadi misalkan ini dari titik A, kemudian anggap saja ini ada sebuah benda yang bergeser dari titik A, kemudian menuju ke titik B. Nah, kemudian bergeser ke sini, menuju ke titik C, kemudian bergeser kembali ke D, dan kemudian berhenti di sini. Nah, maka pada kondisi seperti ini, maka nanti akan kita peroleh perbedaan antara jarak dan perpindahan. Dengan jarak pada kasus ini, jarak yang ditempuh
oleh benda itu adalah panjang lintasan dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke D. Nah, kalau lihat dari sini, misalkan setiap peta ini adalah satu satuan, maka perpindahannya ini adalah 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian dari B ke C, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Dari C ke D, itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi perpindahannya ini adalah, atau jaraknya, bukan perpindahan ya, jarak S A D itu adalah S A B ditambah S B C ditambah dengan S C D. Jadi kalau misalkan ini adalah 4, kemudian ini ada 5, di sini ada 4, maka ini adalah 4, SBC-nya adalah 5, SCD itu adalah 4. Jadi totalnya adalah 13 satuan. Nah, lalu bagaimana dengan perpindahan dari benda itu? Nah, perpindahan itu diukur dari titik awal menuju ke titik akhir. Jadi dari titik awal A ini kita tarik garis menuju ke titik D. Nah, ini adalah perpindahan. Jadi ada SAD. Bentuknya vektor. Jadi perpindahannya ini perpindahan benda ini adalah SAD. Jadi itu adalah berapa peta di sini? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu adalah 5 satuan dari A ke D. Nah, jadi harus ada arahnya ini. 5 satuan panjang atau 5 satuan saja dari A ke D itu adalah perpindahan. Jadi itulah bedanya antara perpindahan dan jarak. Nah, mungkin nanti ketika di gerak lurus yang benda tidak mengalami perubahan arah, maka bisa jadi besarnya jarak dan besaran perpindahan itu sama. Nah, untuk contoh yang lainnya, kalau misalkan sebuah benda kemudian mengalami gerak melingkar seperti ini, dari titik A, kemudian sampai kembali lagi ke titik A, maka jadi ini misalkan gerak benda dari A kembali ke A. Nah, maka jarak yang ditempuh itu nanti sama dengan keliling lingkaran. Nah, jadi misalkan lintasannya ini punya jari-jari adalah R, maka kelilingnya adalah 2pi R. Nah, kemudian bagaimana dengan perpindahannya? Besarnya perpindahannya ini sama dengan 0 karena kembali ke titik semula, berarti tidak ada perubahan posisi. Kembali ke titik atau ke posisi semula. Nah, maka itulah bedanya perpindahan dan jarak yang perlu diketahui. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus, kemudian kita akan membahas juga tentang perpindahan pada gerak lurus. Nah, pada gerak lurus, ya, pada gerak lurus
Maka nanti perpindahan itu kita bagi menjadi dua, ada perpindahan positif dan ada perpindahan negatif. Jadi misalkan dalam sumbu integral lurus berarti dalam satu dimensi untuk pada sumbu X misalkan, ini pada sumbu X, maka kalau misalkan di sini ada objek, kemudian dia bergerak dari titik, misalkan dari titik A menuju ke titik B ini, nah ini ya, dari titik A menuju ke titik B arahnya sana. Jadi misalkan seperti ini, maka benda ini dikatakan mengalami perpindahan positif. Jadi kita sepakati untuk arah ke kanan, maka nanti perpindahannya positif jika pada sumbu X seperti ini. Kemudian ada lagi perpindahan negatif jika nanti arahnya kebalikannya. Nah, bagaimana kok bisa dikatakan perpindahannya adalah positif? Jadi kalau misalkan di sini posisinya adalah dari pusat koordinatnya misalkan dari titik 0, di sini adalah 3, kemudian di sini adalah 10, maka perpindahan mobil itu, jadi misalkan adalah S, ini besarnya perpindahan gitu ya, vektor perpindahan, maka di sini adalah SB min SA. Jadi besarnya SB dikurangi dengan besarnya SA. Nah, maka di sini 10 dikurangi dengan 3. Nah, ini hasilnya adalah 7. Positif ya. Maka kalau ini misalkan satuannya dalam meter, maka seperti ini dikatakan sebagai perpindahan positif. Kemudian bagaimana dengan perpindahan yang negatif? Nah, untuk perpindahan yang negatif berarti nanti arahnya ke kiri. Jadi seperti sama dengan kasus ini, tetapi bendanya atau mobilnya itu nanti bergeraknya tidak ke kanan tapi malah ke kiri. Jadi misalkan ini saya gambarkan dalam suatu lintasan. Nah, kemudian lintasan itu nanti kita beri katakan dalam bentuk sistem koordinat. Jadi misalkan di sini ada titik acuan awalnya adalah 0. Kemudian di sini misalkan dia karena ke kiri berarti ini adalah min 2. Jadi ini misalkan di titik P, kemudian ini ada mobil. Nah, mobil ini kemudian bergeser ke arah kiri sehingga pada saat T tertentu posisinya berada di Q, ini adalah min 8 misalkan. Nah, itu posisinya bergeser seperti ini. Nah, bagaimana dengan perpindahannya? Maka perpindahannya berarti ini adalah posisi awal dikurangi posisi akhir. Misalkan ini besarnya S PV, ini adalah SV min SP. Nah, berarti di sini SQ itu adalah minus 8, dan SP adalah min 2. Nah, ini. Jadi nanti di sini ada min 8 plus 2. Nah, hasilnya adalah min 6. Misalkan kalau ini X dalam meter, berarti ini satuannya adalah meter. Nah, tanda negatif ini berarti ke kiri. Nah, ini jadi perpindahan kita katakan sebagai perpindahan negatif gitu ya. Nah,
Demikianlah pembahasan kita tentang gerak, kemudian ada jarak dan perpindahan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.